Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan semua karya kerja kita. Dan untuk itu, biarlah semua landasannya di atas firman Tuhan. Maka mari kita mendengar Tuhan melalui firman-Nya. Dan sekarang kita berdoa. Bapa, terima kasih atas nafas hidup hari ini. Dan kami mau pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan melalui semua karya dan pekerjaan kami. Maka berangkatkanlah kami dengan firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita Amsal 2 ayat 1. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menjauhkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh bersukacita berbangga karena secara umum tingkat pendidikan rakyat Indonesia semakin meningkat. Dengan singkat kita mau mengatakan bahwa manusia zaman sekarang sudah selangkah lebih pintar daripada generasi yang terdahulu. Tetapi kepintaran manusia sekarang ini tidak menjamin bahwa kualitas hidupnya dalam kebahagiaan semakin bertambah. Karena apa? Rupanya kepintaran tidak selalu juga membawa hikmat. Maka karena itu hari ini Amsal ini mau mengajar kita tentang hikmat, bagaimana takut akan Tuhan. Untuk apa kita hidup? Apa yang kita cari dalam hidup? Dan bagaimana kita harus hidup? Semua itu harus dicari dari sebuah kontemplasi perenungan akan panggilan mula-mula dari Tuhan. Untuk apa kita ditempatkan Tuhan di dunia ini? Tujuan awal dari panggilan hidup kita sebagai manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka bila demikian supaya kita bahagia, kita harus hidup di dalam perintah itu, di dalam tugas panggilan dan hikmat itu. Dan itulah kemudian yang diulang dan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Firman yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka tentu yang utama yang harus kita cari dalam kehidupan ini, bagaimana kita supaya tetap hidup di dalam kebenaran, tetap hidup di dalam kerajaan Allah, dan berangkat dari sana kita melakukan tugas profesi panggilan kita masing-masing, maka pasti kita akan bahagia. Kemudian bagaimana kita hidup? Orang-orang yang mengejar kerajaan Allah kemudian akan bersyukur senantiasa. Itu hikmat yang melebihi semua hikmat. Mensyukuri apa yang ada. Dengan bersyukur, bahkan dalam pergumulan sekalipun, kita masih dapat dan sanggup melihat sisi positif. Kita masih dapat melihat dan menghitung berkat-berkat dari Tuhan. Maka orang yang berhikmat adalah orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah akan ditambahkan segala sesuatunya. Maka orang yang berhikmat akan bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang bersukacita dan berbahagia di dalam kehidupan. Maka patutlah firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah itu hikmat yang menuntun hidup kami, agar kami mengerti untuk apa kami hidup, apa yang akan kami cari, dan bagaimana kami hidup. Maka karena itu jadikan kami alat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan di dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.